halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, paling bawah halaman 32. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sidin meriwayatkan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan, tuntung makan, maka beliau Nabi membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nah, kalau ulun bian sampai ulun tulis, ulun laminating, ulun andap tiga pemakanan. Jadi kekanakan suruh baca supaya mengatakan, supaya hafal. Ya sekurang-kurangnya alhamdulillah bang, lamun kada hafal nang panjang. Bila tuntung makan alhamdulillah. Cuma nang panjangnya itu nang kayak dibaca oleh Nabi yang kitab ini. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu dihafalin itu. Karena kita makan ini sehari 3 kali, 4 kali. Mbak Tonton makan bacaan itu. Bacaan itu berpahala kita, berpahala sunnah. Keingatan kita Nabi. Nah, bersyukur artinya kita bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Kita kawa makan, kawa minum, diberi makan, diberi minum. Ya ada juga orang diberi makan, diberi minum, tapi kada mau makan. Tahu sariawan kan? Kita kawa makan, kawa minum, liur normal aja. Nah, masa kita kada bersyukur? Nah, kita wajib bersyukur atas nikmat Tuhan tersebut. Kalau diartiakan, Alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah. Alladzi, yang at'amana, memberi makan ia Allah akan kita. Tuhan memberi makan akan kita. Jadi hakikatnya yang memberi makan itu Tuhan deh. Oleh karena itu, jangan takutan kita nang bisi banyak bini, bisi banyak anak ya. Karena kalau kita tuh nang memberi makan Tuhan, nang menjamin rezekinya. Alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan ia akan kita. Wasaqana, dan telah memberi minum ia Allah akan kita. Beri makan, beri minum pulang. Wa ja'alana muslimin pulang, dan Allah jadikan kita nih orang-orang beragama Islam. Diberi makan, diberi minum, beragama Islam pulang. Amun orang kafir orang diberi makan, diberi minum, tapi kada diberi Islam. Kita untung. Nah, apakan lagi bianjar ujar ulama juga kita minum itu berbismillah, setiap setaguk berbismillah, imbahnya alhamdulillah. Contohnya misalnya ini banyak nih, misalnya ya Pak, bismillah kita sahiruk alhamdulillah. Ya pulang bismillah sahirok nih alhamdulillah. Bismillah sahirok pulang atau seteguk alhamdulillah. Nah kayak itu 3 kali hirop cuman berjeda-jeda, dari jeda dengan bismillah alhamdulillah. Ulangin bismillah alhamdulillah, bismillah seteguk alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Itu aja selama air itu ada di dalam awak kita, insya Allah kita kada menggawe maksiat. Insya Allah kita kada menggawe maksiat. Itu ujar Syekh Mutawalli Sya'rawi.
seorang ulama ahli tafsir meninggal dong sudah sidin. Ulama besar di mana tuh, di Mesir, di mana tuh, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya. Nah jadi kayak itu. Jadi kita makan ya Allah, kita makan amun kawa minumnya kayaknya amun kawa, amun ulung kadang-kadang karawa bisa menciguk ngarannya itu. Bisa keselak sini. Nah, minum aja. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Saya hirup aja. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jeda. Kita lah hendak lagi pulang kayak itu, pulang 3 kali pulang kita. Itu. Dan itu gawian Nabi kayak itu juga. Insya Allah nang kita nang meminum banyu dan banyu itu masih di batang tubuh, insya Allah kita kada dijaga Tuhan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terus dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hidangan telah diangkat dari hadapannya, artinya tuntong sudah makanan disimpuni, sudah diangkat, sudah hidangan, maka beliau membaca. Nah, ada pulang versi riwayat yang lain nih, nang alhamdulillahnya nih. Nah, apa? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Nah, dan isi kitabnya jauh, artinya bila ada hafal buka kitabnya, imam makan buka kitabnya, bersyukur nih. Ya tadi lamun kada hafal nang panjang sekurang-kurangnya alhamdulillah. Masa kada hafal alhamdulillah ya Allah. Nah, tapi sudah belajarnya ada kitabnya ya Allah. Nah, lihat di kitabnya mau ada apa sekali barang yang sama hidup amalakan ini tentu makan. Nah, itu tadi dibaca juga misalnya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nginikin kayaknya biar kita kada tamalakan nah. Misalnya jarang tamal kita usah kada perlu yo nang tinggi-tinggi nang kisah ilmu nang tinggi-tinggi nang nginikin dulu tamalakan kada kah. Nah, jadi biar kita nang rendah-rendah aja cuman kita mengamalkan. Nah, ya orang Islam ini biar nak bobajur. Ya Allah bacanya alhamdulillahilladzi kasani hadzal sawwa wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Memacul baju enggak ada salah. Bismillah la ilaha illahu enggak ada salah. Nah, kemudian nak makan, nak minum, bah makan, bah minum, nak guring, nak masuk WC, keluar WC, nak masuk masjid, keluar masjid. Nak kendaraan. Ya sekurang-kurangnya biar lah baca bismillah. Biar nak kendaraan kada hafal misalnya nang apa tuh? Doa nang turun rumah, turun daripada rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya sekurang-kurangnya bismillah barang. Yang kada hafal yang panjang bismillah barang. Nah, ada orang nang hendak berkendaraan bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbina ghafurur rahim. Bismillah juga tah. Bila orang hendak berkendaraan enggak ada hafal ya bismillah barang. Hendak berkendaraan, hendak menyetir, hendak dijokong, hendak berkapal, bismillah. Terus tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cangkir sidin aja kan ada yang meriwayatkan. Cangkir Nabi aja ada yang meriwayatkan. Dari Thabit radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu memperlihatkan kepada kami tempat minuman yang terbuat dari kayu. Nah, terbuat dari kayu ya. Tempat minuman itu tebal, kandal namanya kayunya nih. Dan dililit dengan besi, mungkin supaya kuat, ada retak, ada pecah, dililit dengan besi. Cangkir yang terbuat dari kayu itu. Kemudian Anas radhiyallahu anhu menerangkan, wahai Thabit, inilah tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sidin Rasulullah itu minum bacangkir juga sidin. Cangkir juga.
Cuman kita kan di depan cangkir kita dari kayu oleh seberatan dari bokaci atau dari plastik ya Allah. Dari Sabit radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sungguh ke dalam cangkir ini telah kutuangkan berbagai jenis minuman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas ini kan khadam Nabi, menuangkan ke cangkir yang terbuat daripada kayu dililit dengan besi deh. Yaitu air nabiz. Air nabiz itu nanti di bawah ada keterangannya. Madu, nah dituangkan ke situ juga, ataupun susu. Kita kan isi cangkir yang macam-macam itu, cangkir itu sudah pernah tertuang di situ ya Allah. Nabiz adalah air kurma, yakni beberapa biji kurma dimasukkan ke dalam air, kemudian dibiarkan semalam sampai airnya terasa manis, dan itu mengandung kesehatan, mengandung obat ya. Kurma telah buat misalnya 3 biji ya, ganjil dalam cangkir, kemudian tuangi minyak panas, cuman lawasakan dulu, lawasakan sejam kah 2 jam kah, atau seorangnya setengah jam, apalagi semalaman. Itu kan banyunya itu kan ada rasa manis, itu banyunya tuh yang bagus untuk kesehatan kita. Pian tahu lah Hoges artis hari yang awaknya lomok tuh. Nang ada tayangan di CTV hari mimpi kali coba nggak tahu ya kapian mimpi kali nang bubuhan nang fans nih nang ket betamon namun artis tahu ya kapian tayangan bahari. Nah pembawa acaranya tuh Hoges awak kunol obesitas. Wah ini kan orangnya langsing soalnya takuni apa rahasianya jadi pian ini hidupnya pian sehatnya. Bisa kalinya kurma itu dibuatnya dalam cangkir, ditempahnya minyak panas, cuman didiamkannya, dilawasakannya, nah, sejam 2 jam itu diminumnya hari-hari gitu. Nah akhirnya orang-orangnya wah ini pulang pada pinang duju sih. Si salahnya si Hoges bahari nang pembawa acara nang tayangan di SCTV mimpi kali awak benar kan bisa 202 pikul lah bisa awaknya tuh. Wah ini langsing orangnya. Nah, hidup sehat. Di antara nang dikonsumsinya itu air kurma itu. Ini mau ada kurmanya bagus itu air kurma itu menyehatkan. Nah jadi Nabi itu sini gitu, yakni beberapa biji kurma dimasukkan ke dalam air, kemudian dibiarkan sampai semalam sampai airnya terasa manis, apalagi semakin lawas kan bagus lagi kita semalaman tuh banyunya manis. Karena kurmanya dimakan juga itu jangan dibuang. Banyunya itu luar biasa, banyu rendaman air kurma, bagus bisa dicoba itu. Kemudian terus buah-buahan yang dimakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi itu pernah memakan apa? Kalau juga kita tahu kan, yang siring ketujuh itu apa? Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, orang cinta terus gitu. Orang hendak mencintai Nabi itu ya harus mengetahui apa yang pernah kerjakan Nabi, apa yang pernah dimakan Nabi, apa yang pernah disukai Nabi. Ya harus tahu itu. Mengaku-ngaku cinta, tahu nih orang, apakah tujuh nang dikatujuh Nabi daripada buah ada tahu ya. Nah, seperti kata lengkap itu. Nah, orang cinta itu mengetahui selak beluk nang berkaitan dengan Nabi nih. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan kitha, huruf ta-nya bertasydid. Kitha dengan rutab. Nah, rutab itu apa? Rutab itu kurma yang baru matang atau kurma nang mangkal atau kurma nang masak sepanggal. Ya nang mangkal, nang baru matang, nang warnanya biasanya agak masih hijau.
Tetap tuh masih fresh, masih segar. Nah, kisah itu apa? Kisah adalah sejenis buah-buahan yang mirip mentimun, tetapi ukurannya lebih besar. Nah, jadi Nabi memakan kisah dengan rutab, digabung Nabi. Dan ulun percaya, insya Allah apa yang dimakan Nabi itu, apalagi sini menggabung antara dua itu mengandung sesuatu yang menyehatkan. Karena setiap apa yang dilakukan Nabi itu sebagai contoh untuk diikuti oleh umatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan semangka dengan rutab. Nah, semangka tentunya semangkanya masak lah dengan rutab. Rutab ini ya kurma nang baru matang tadi, kurma nang mangkal. Bagus ya tak? Digabung ada rutabnya, cuman kebanyakan yang datang ke kita ini itu tamar itu kurma nang sudah masak sebukuan, warnanya hirang tamar. Nang biasanya nang dijual di toko-toko itu biasanya tamar. Rutab itu biasanya orang di Arab itu orang Padang kurma itu orang hanya mutik. Top mungkin yang pernah berhaji ke umrah mungkin bisa ya melihat nang rutab nih tuh kurma nang mangkal nih tuh mungkin pernah sudah merasai ada suha merasai gitu. Nah terus minuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, minuman yang paling disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah minuman manis yang dingin. Nah, minumannya manis dingin pula. Minumannya manis dingin. Nah, kita ini kan pakai es batu ya Allah mendingin. Nah, kita katuju apalagi hari-hari panas ya Allah. Nah, bikin katuju juga minuman manis dingin. Kalau aja kita mau ikutin itu, mau ikutin nang disukai Nabi itu, ya katuju nang dingin manis belum. Nah, cara minum nang ngali itu misalnya contoh misalnya Nabi kada pernah apa lagi Nabi minum jamu. Nabi ketujuh jamu, kita nih bisa juga nang ketujuh jamuan ngali menurut le Nabi ketujuh makan daging kambing ya seorang anti makan daging kambingan. Amun yang nang semangka ya karena iya lah kawajan nuruti. Cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara minum dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam sambil berdiri. Nah, jadi bila kita minum air Zam-Zam itu sunat berdiri. Sunat berdiri ngikuti Nabi Muhammad. Jadi kada sunat berduduk khusus minum air Zam-Zam. Kenapa? Jadi minum air Zam-Zam nih berdiri kada berduduk. Kalau minum air yang lain kan sunat kita berduduk lah, makruh berdiri. Karena air Zam-Zam ini diteliti zaman sekarang airnya tuh yang lain bening, jernih sampai ada nang kayak kristal-kristal tuh. Itu menunjukkan air Zam-Zam itu ada efek sampingnya. Dan menyehatkan. Sehingga kada perlu lagi berduduk, minumnya biar berdiri. Nah, kenapa pulang kita selain air Zam-Zam minum kayak ini atau minum apakah? Minumnya sunat berduduk. Karena apabila kita berduduk, itu saringan yang di dalam awak kita tuh berfungsi. Jadi bila kita minum berduduk, itu disaring oleh saringan ada, apakah ngarannya orang bubuhan kedokteran itu tahu disaring. Nah, lalu sampai ke dalam lambung kita tuh nang bagus. Kehebatannya Tuhan menciptakan awak kita nih ada penyaringnya. Dan itu berfungsi apabila kita berduduk. Namun kita berdiri itu ada berfungsi saringannya tuh. Kan bagus kalau disaring. Lalu nang bagusnya tuh masuk ke lambung kita. Nah, makanya kita tuh itu rahasia di antara sunnah Nabi, kita minum tuh sunat berduduk supaya kita minum masuk lalu disaring oleh apa di dalam tubuh kita tuh lalu nang masuk tuh bagus. Apabila minum air Zam-Zam tuh biar kada berduduk kan. Itunya sudah bagus air Zam-Zam tuh. Air yang bersih. Tuh sampai ke batang tubuh kita biar kada disaring, biar kada berduduk. Makanya tadi Nabi minum air Zam-Zam sambil berdiri.
Nah, jadi kita bila pian dah, misalnya sampai ke Masjidil Haram, ya Allah, ada kalau disediakan orang lah biasanya cangkir-cangkir lah, keran-kerannya di situ. Minum aja, minum, tapi minumnya berdiri ya, diri. Kalau bisa menghadap kiblat, nah minumnya. Nah, mengatakan beginilah cara Nabi minum, pahala sunnah. Minum air zam-zam sambil berdiri. Dan juga ada riwayat mengatakan ma'u zamzam lima syuribat lah. Air zam-zam apa yang diniatkan minum insyaallah kabul hajat. Ya, bila orang membawa datang haji dan umrah, membawa sedikit ya Pak ngajin ya Allah, lalu dia bagi-bagi ada sedikit dibagi kita. Sebelum minum air zam-zam itu pian berniat, ya Allah, dengan berkat air zam-zam sembuhkan penyakit ulun. Penyakit zahir, penyakit batin, jangan penyakit zahir aja. Penyakit zahir nih di dunia aja, penyakit batin kada ampe tabau mati. Kayak penyakit zahir, penyakit batin. Kalau ulun biasanya niatnya tuh, ya Allah dengan berkat minum air zam-zam matikan ulun husnul khotimah. Minum air zam-zam. Nah, itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik napas 3 kali pada bejana. Artinya sidin bernapasnya tuh ada di cangkir, ada di luar cangkir. Langsung menarik napas tuh 3 kali pada bejana. Bejana itu contohnya kayak wadah banyu, cangkir. Bila beliau minum, beliau bersabda, cara seperti ini lebih menyenangkan dan lebih menimbulkan kepuasan. Ya, kayak orang contohkan tadi. Nah, minum Nabi. Bismillah. Alhamdulillah. Artinya kan behinak di luar cangkir. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, jadi setiap kali setengah itu behinak. Behinak sampai 3 kali, menarik napas 3 kali. Nah, itu aja Nabi lebih menyenangkan, maksudnya lebih menyenangkan, lebih menikmati. Apalagi misalnya kita nukar banyunya tuh misalnya banyu nang apa nang larang ini. Kalau Starbucks kan orang Israel ya yang kopi itu. Nukar misalnya kopi yang apa misalnya kalau di kafe larang harganya, maka orang meracik nang gaya nang apa ini tuh. Oh, ya. Harganya misalnya berapa? 20.000. Amun kita kadang menikmati benar tunggal di kita kayak kita bahari tuh. Pintol sedikit aja, wow, di kolom-kolom di kocok-kocok ya Allah, bahari kata banyak duit, ini cocok benar pintol, bahari sedikitnya nol ke pintol nah, imit-imit, nah, jadi lebih menyenangkan, ya Allah, lebih menikmati, nah sama minum tuh, minum seteguk, cuman dijeda dengan Bismillah, alhamdulillah tadi, santai, nah sambil menikmati, nah, tapi sambil menyenangkan. Sambil mengatakan alhamdulillah Tuhan nih memberikan nikmat, alhamdulillah Allah Ta'ala nih masih menormalkan lidah ulun nih kawa merasa ini. Nah, alhamdulillah pulang gak ada efek sampingnya minum minuman ini sambil mensyukuri nikmat Tuhan. Itu lebih menyenangkan dari Nabi dan lebih menimbulkan kepuasan. Namun orang habis satu mata aja menikmatinya. Terus minyak wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi minyak wangi itu bagus, sunnah hukumnya. Cuman minyak wangi laki-laki lawan minyak wangi perempuan beda. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wewangian laki-laki ialah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Tetapi berwarna, tapi harumnya semerbak. Nah itu. Sedangkan wewangian wanita ialah yang cemerlang warnanya, atau nampak warnanya dan tersembunyi baunya. Itu kalau bebinian sebenarnya itu. Lamun bebinian hendak bawa parfum juga, inya berduaan aja lawan lakinya di kamar. Itu lamun hendak langsung merebak ya. Tapi lamun hendak
nya biji jalanan atau misalnya laut tulak urunan atau tulak lisan, jangan misalnya memakai minyak harum yang menyengat warnanya. Ini warnanya jangan baunya. Cuman hendak berminyak harum nang kada tapi kedengaran ke ciuman benar warnanya aja baunya. Nah itu kalau bebinian. Malah kalau bebinian nih, kalau dia mau pakai parfum, tulak pengantinan, tulak ke pasar, setiap orang yang mencium baunya itu, inya binian dapat dosa, dapat dosa. Nah jadi kalau bebinian itu hendak berharum-harum parfum itu di hadapan lakinya aja. Menang kada hadapan lakinya kan dosa. Hendak minyak harum juga, minyak harum nang tersembunyi baunya, nya aja nang mencium baunya sorangan, orang ada. Nah, berarti kan minyak harum nang aman hendak memalitnya mungkin sedikit aja ya lah. Nah, kalau banyakin bau harum semerbak. Nah, lain kayak lakian kan, udah apa minyak harum nang baunya, apalagi hendak sembahyang ya kalah, hendak ke masjid. Nah, ujar Imam Syafi'i berkata, man taba rihuhu zada aqluhu. Siapa yang berbau harum, tentunya dengan minyak harum, bau harumnya, maka bertambah akalnya, cerdas otaknya. Sebutin lagi lah, cara bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa Nabi berpandir nih? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara cepat sebagaimana kalian. Jadi Nabi itu berpandir itu sedang aja. Cepat tuh kada ya, galai lambat tuh kada juga sedang. Amun terlalu cepat ngalihin orang mencerna. Tetapi beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Jelas dan tegas. Orang-orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal kata-katanya. Nah, sampai-sampai orang yang dihiga Nabi atau sekedudukan Nabi pasti hafal dengan apa yang disampaikan Nabi. Makanya sahabat-sahabat Nabi kan banyak yang menghafal hadis. Ibaratnya hadis itu di otak aja, kadang bercatatan tuh ada. Maaf lewat hafalan nih ya. Karena di antara mukjizat Nabi, hebatan Nabi, sidin itu berpandi itu jelas dan tegas. Jelas dan tegas sehingga nyaman dihafal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mengulang-ulang kata-kata yang diucapkannya sebanyak 3 kali agar dapat dipahami. Nah, kadang-kadang Nabi itu diulangi sidin, apalagi kayak kita melajari kekanak-kanak harus diulang-ulang. Nah, supaya dapat dipahami. Atau orang nyaman mencatat, kita menyampaikan sekali aja, mungkin mencatat orang ada tuntung apa ya semuanya aja. Nah, jadi apalagi kita menyampaikan yang pesan apa, amalan apa, itu perlu diulang-ulang, apalagi wah ini kan misalnya ada aja videonya, nah diulang di hati videonya tuh, jadi ulang-ulangi. Nah, jadi diantara kita ini, maka kita bagus juga berpandir itu ditata pandiran kita. Terlalu cepat kalau dikurangi lagi kecepatannya supaya orang tuh paham. Apalagi nang berpandir ini misalnya orang menyampaikan agama kayak khatib atau penceramah, itu harus jelas, harus tegas, dan jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu gelai. Nah, supaya orang tuh paham. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan keberkahan, diberikan rahmat dan keampunan segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sekalian diberikan kesehatan afiat zahir batin dan dimatikan halqa dan husnul khatimah, mati beriman, hidup beriman, dan di akhirat berkumpul dengan orang-orang yang ahli iman. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.